Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Binaswari dengan NIM G20 10374 dari kelas sore Sains Komunikasi dan matkul Psikologi Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul The Psychology Verbal Communication atau Psikologi Komunikasi Verbal yang dibuat oleh Robert M. Krauss asal University Columbia. Baik, yang pertama di sini ada komunikasi menurut Robert M. Krauss, yaitu terjadi ketika sinyal membawa pesan yang mengandung informasi antara sumber atau pengirim dan tujuan atau penerima. Dari penjelasan Robert tentang komunikasi ini, bisa disimpulkan bahwa komunikasi terjadi ketika komunikator memiliki sebuah informasi dan menyampaikannya kepada komunikan, yaitu si penerima pesan. Namun setiap makhluk itu memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan pesannya. Nah, dalam abstrak tersebut juga menyinggung fleksibilitas. Jadi di sini bisa diartikan fleksibilitas yang disampaikan oleh Robert yaitu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicara seperti respon dan bahasa tubuhnya. Misalnya nih, kita melihat lawan bicara kita sedang muram wajahnya. Nah, di sini kita bisa memulai komunikasi dengan cara bertanya mengapa wajahnya terlihat muram. Lalu juga kita bisa menunjukkan empati kita kepadanya. Lalu juga di sini ada penjelasan tentang jadi apapun pertukaran komunikatif secara implisit merupakan aktivitas bersama atau kolektif dalam makna yang muncul dari upaya kolaboratif para peserta. Jadi implisit di sini itu maksudnya dinyatakan secara tidak jelas atau tidak terang-terangan. Jadi maknanya ini tuh kurang jelas bisa dipahami oleh si penerima. Nah, contohnya itu seperti percakapan yang kurang jelas dari segi maknanya. Jadi solusinya bagaimana komunikasi ini terlihat lancar dan bisa mudah dipahami oleh si komunikan, yaitu komunikasi harus disampaikan secara jelas, secara detail infonya dan mudah dipahami oleh si komunikan agar si komunikan tidak memiliki makna yang berbeda atau persepsi yang lainnya. Jadi komunikator dan komunikan harus saling bekerja sama. Lalu di situ juga ada, meskipun ahli bahasa berpikir tentang bahasa sebagai struktur abstrak, satu set prinsip-prinsip yang menentukan hubungan antara urutan dan urutan makna bagi penggunanya. Jadi maksudnya itu abstrak dari bahasa itu tuh maksudnya zaman ke zaman kan menimbulkan banyak kosakata baru dan juga beserta artinya. Nah, seperti kata-kata zaman sekarang yang mungkin lebih gaul atau kata-kata yang banyak singkatan yang lebih mudah dipahami. Jadi itu tuh digunakan untuk berkomunikasi sesama manusia agar lebih mudah dipahami dan lebih. Lalu selanjutnya kita masuk ke page selanjutnya. Di sini ada elemen of communication system atau elemen sistem komunikasi. Robert menjelaskan bahwa semua sistem komunikasi terlepas dari seberapa sederhana atau rumitnya mereka yang mungkin beroperasi dengan prinsip yang sama seperti sinyal mengirimkan pesan. Nah, untuk kesimpulan dari saya, contoh-contoh dari elemen sistem komunikasi ini menggambarkan bahwa komunikasi ini tuh bisa dilakukan oleh beberapa hewan atau manusia dengan caranya sendiri. Contohnya nih, jika pada hewan, di sini dijelaskan ada monyet vervet yang berasal dari Timur Afrika. Ini contoh hewannya ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi dia memiliki 3 panggilan alarm untuk memberitahu jika ada predator yang akan datang untuk memangsa mereka. Nah, 3 predatornya ini ada macan tutul, elang, dan ular. Jadi mereka hanya memberikan sinyal kepada 3 predator ini saja. Jadi jika 3 predator itu datang, mereka akan otomatis memberikan sinyal kepada rekan-rekan lainnya atau spesies lainnya supaya mereka bisa mengetahui bahwa di tempat itu tuh tidak nyaman atau dalam kondisi yang berbahaya karena si predator ini akan memangsa mereka. Oke. Lalu juga di sini Robert menjelaskan tentang perbedaan tanda dan simbol. Tanda dan simbol ini berbeda. Jadi kalau tanda itu contohnya seperti kalau komunikasi pada manusia itu seperti lawan bicara kita wajahnya terlihat mukanya merah. Nah, ini tuh menandakan bahwa mungkin saja dia sedang malu atau sedang gugup. Jadi dengan melihat fisiknya dan perasaannya itu bisa terlihat bahwa tanda itu juga memasuki komunikasi dalam elemen sistem komunikasi. Nah, bisa juga kalau untuk simbol itu lebih ke contohnya itu lebih ke hewan ya. Jadi kayak misalnya di sini kan dijelaskan bahwa jika mendengar suara gonggongan dan terlihat berkaki 4 lalu juga berbulu, itu sudah dipastikan bahwa ada seekor anjing yang mendekat. Jadi orang-orang tuh sudah tahu jika ada suara gonggongan itu identik dengan binatang anjing gitu ya. Nah,
Tapi juga tanda dan simbol itu juga bisa hampir sama ya, dikatakan bisa hampir sama tergantung situasi dan kondisinya. Nah, misalnya seperti contoh yang tadi, ketika ada lawan bicara kita yang wajahnya memerah, mungkin saja jika di tempat yang indoor, itu dia bisa saja di kemungkinan sedang malu atau sedang nervous gitu ya. Tapi kalau dia sedang di dalam, tapi jika misalnya lawan bicara kita sedang di luar ruangan, lalu wajahnya memerah, mungkin saja itu karena dia sedang kepanasan karena wajahnya terpapar sinar matahari. Nggak selalu wajah merah itu karena malu atau karena nervous atau karena gugup, tapi bisa juga karena dia itu mungkin kepanasan karena terpapar sinar matahari. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya ini kita masuk ke semanticity, generativity, dan substitution, atau semantisitas, generativitas, dan pergantian. Nah, di sini dijelaskan bahasa hanyalah salah satu sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, jadi bahasa itu adalah alat komunikasinya, dan dia itu masuk ke salah satu simbol berkomunikasi, karena simbol yang paling utama dalam komunikasi ini adalah perasaan yang ditunjukkan oleh si pengirim pesan. Jadi, di sini juga dia menjelaskan tentang gerakan jempol seperti ini yang menyampaikan pesan kesuksesan, persetujuan, atau harapan. Jadi, maksudnya dengan tanda atau simbol jempol ini tuh menandakan bahwa adanya kesuksesan, persetujuan, atau mungkin jawaban yang benar. Contoh misalnya si lawan bicara ini bertanya nih kepada kita, apakah acaranya itu sukses? Nah, misalnya saya ini menjawab dengan jawaban seperti ini. Jadi ini tuh sudah menjelaskan bahwa si komunikan itu sudah tahu bahwa kalau jawabannya mengangkat jempol seperti ini, jawabannya itu adalah sukses atau acaranya berjalan dengan lancar. Lalu juga contoh lainnya seperti cincin kawin itu secara terbuka menyatakan arus pemakaian status. Jadi ketika ada wanita yang memakai cincin di jari manisnya dengan mungkin umur yang sudah terlihat dewasa, itu sudah dimungkinkan atau dipastikan bahwa dia telah berstatus menikah. Lalu juga atau contoh lainnya seperti seringai wajah yang menanggapi pertanyaan, bagaimana Anda menyukai filmnya? Nah, kalau misalnya si lawan bicara ini menjawab dengan senyuman, berarti bisa dikatakan bahwa dia menyukai film tersebut. Tapi jika dia mungkin menunjukkan wajah yang mengkerutkan dahi atau flat atau lebih ke tidak menjelaskan ekspresi yang baik gitu, bisa saja itu dia merasa bahwa film yang dia tonton itu tidak menyenangkan atau tidak membuat dia senang. Di sini kita masuk ke semantisitas, yaitu dalam komunikasi manusia sinyal mewakili hal-hal, yaitu ketika ada seekor anjing yang kepanasan dan dia terlihat terengah-engah, itu tujuan dia untuk menghilangkan panas, dan pengamat yang melihatnya dapat memahami bahwa pergerakan si anjing yang berbeda dengan biasanya itu untuk menunjukkan bahwa dia sedang kepanasan. Seekor anjing ini memberikan sinyal dengan cara menunjukkan simbolnya dengan gerakan yang terengah-engah agar pesan yang disampaikan dipahami oleh si penerima pesan atau yang melihat kejadian tersebut. Jadi bahwa siapapun yang melihatnya tahu bahwa dia itu sedang dalam kepanasan. Lalu kita masuk ke generativitas, yaitu kadang-kadang disebut produktivitas, atau semua bahasa mampu menghasilkan jumlah tak terbatas seperti pesan yang bermakna dari terbatasnya sejumlah sinyal linguistik. Jadi sinyal linguistik ini adalah ilmu tentang bahasa ya. Dan jadi secara ringkas menurut saya generativitas ini itu semua bahasa mampu menjadikan pesan yang dihasilkan dengan jumlah yang tidak terbatas dan bertujuan untuk menimbulkan atau menghasilkan pesan yang bermakna yang digabungkan dan menghasilkan makna yang baru. Contohnya seperti ketika Vervet memanggil atau memberikan sinyal kepada spesiesnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat sinyal baru. Jadi kalau misalnya dia sudah membuat sinyal yang seperti biasanya untuk memanggil teman-temannya ketika ada ancaman atau ada predator yang datang, itu dia akan melakukan sinyal yang seperti biasa dia lakukan. Dia tidak bisa membuat sinyal yang baru. Si Vervet ini membunyikan sinyalnya, semua rekan-rekannya pun akan mengetahui, akan tahu bahwa makna tersebut itu adalah menandakan bahwa kehadiran si predator ini akan mendekati lingkungan mereka untuk memangsa mereka, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan, ada macan tutul, elang, dan ular. Itu mudah dipahami oleh si komunikator maupun si komunikannya karena mereka sudah ada kerjasama untuk saling sepakat dengan sinyal yang mereka sudah sepakati dari awal. Lalu di sini ada perpindahan atau pergantian.
Nah, di sini Robert menjelaskan bahwa bahasa memungkinkan untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang jauh dalam ruang atau waktu, atau memang hanya ada dalam imajinasinya saja. Nah, di sini ada contohnya, seekor vervet dapat menandakan keberadaan predator elang, tetapi bahkan vervet yang paling pandai berbicara tidak dapat merujuk pada elang yang menyerang seminggu yang lalu. Jadi, mereka ini hanya bisa memberikan sinyal dan bisa mengetahui pada saat itu saja. Lalu selanjutnya ada informasi secara sumber dan tujuan menurut antropolog Daniel Sperber dan Dennis Wilson yang mencirikannya sebagai. Jadi secara singkatnya yang bisa saya sampaikan dalam informasi antara sumber dan tujuan ini, si penerima pesan atau yang sering tersebut komunikan berusaha menangkap presentasi yang disampaikan oleh si pengirim pesan atau si pembicara dengan semirip mungkin seperti yang dijelaskan dalam kedua pesan atau kedua perangkat membangun representasi yang mirip dengan representasi yang sudah ada. Jadi si penerima pesan ini tuh berusaha nih menangkap pesan yang dikirim oleh si pengirim pesan ini sesuai dengan apa yang sudah pernah dia ucapkan atau apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke 4 communication paradigms atau 4 paradigma komunikasi. Yang pertama ada encoding decoding, yang kedua ada communicative intention, yang ketiga ada perspective taking, yang keempat ada dialog. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama yaitu ada encoding decoding. Jadi yang bisa saya simpulkan, encoding itu lebih ke berbicara atau yang menulis atau yang menyampaikan pesan. Nah, decoding ini tuh yang mendengar atau yang membaca atau yang menerima pesan tersebut. Jadi secara ringkasnya, seseorang akan dikatakan melakukan kedua proses ini karena kedua proses ini, encoding dan decoding ini tuh berkaitan ya. Jadi sekaligus ketika kita berbicara, ketika kita menulis, manusia itu pun juga akan sekaligus mendengar dan membaca tulisannya tersebut. Jadi hanya ada satu sinyal saja di dalam encoding dan decoding. Jadi di dalam encoding dan decoding ini hanya memiliki satu sinyal saja, karena satu sinyal ini tuh sudah bisa berbarengan atau sekaligus merangkap dua proses ini. Bisa dijelaskan juga encoding dan decoding ini, mereka yang menyediakan ide-ide, mereka yang memberikan ide-ide, tapi mereka juga yang saling memecahkan kode-kode tersebut dan juga saling memberikan pemecahan solusinya seperti apa gitu. Lalu di sini ada communicative intention atau maksud komunikatif. Dalam sandi Morse ada titik 4 seperti ini. Jadi ada titik 4. Ini tuh menggambarkan sandi Morse yang menunjukkan huruf H dan hanya huruf itu, dan huruf H diwakili oleh urutan titik 4 ini dan hanya urutan itu. Jadi maksudnya di communicative intention ini yang saya bisa simpulkan, dia ini lebih merujuk ke komunikator ya, lebih merujuk ke komunikator, yaitu dari beberapa penjelasan beserta contohnya, biasanya pembicara hanya ingin salah satu dari makna yang bisa dipahami dan kemungkinan besar itulah makna yang dipahaminya. Jadi intinya pertanyaan yang dilontarkan oleh si komunikator menimbulkan banyak persepsi pada si komunikan, tapi yang diharapkan oleh si komunikator ini hanya satu makna yang ingin dia sampaikan atau yang sudah dia sampaikan. Nah, baik, selanjutnya di sini ada perspective taking atau pengambilan perspektif. Robert menjelaskan bahwa arti dan ucapan yang paling membosankan sekalipun adalah didasarkan pada serangkaian asumsi dari implisit tentang apa yang diketahui si komunikator. Jadi yang bisa saya simpulkan dalam perspective taking ini, dia sangat berhubungan sekali dengan communicative intention. Hanya di perspektif ini dia lebih merujuk ke si komunikan ya. Jadi penjelasan ini sama dengan bagian awal ya, di page awal. Jadi penjelasan untuk perspektif ini tuh dia hampir sama dengan yang tadi page awal yang sudah saya jelaskan. Jadi komunikasi itu menimbulkan beberapa perspektif dan harus dipahami oleh si komunikator. Kalau pesan yang disampaikan itu perspektifnya sama yang diterima oleh si pengirim. Jadi komunikator diharapkan harus memberikan pesan yang jelas, yang detail, atau yang simple, yang mudah dipahami oleh si komunikan, dan komunikan juga harus paham dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator. Jadi jangan sampai si persepsi ini tuh malah menimbulkan berbeda dengan makna yang harus disampaikan oleh si komunikator. Baik, selanjutnya di sini kita ada dialog. Dialog adalah sifat kolaboratif komunikasi yang memiliki perspektif dan mengambil paradigma semua dari ciri komunikasi dalam hal tindakan individu, produksi, dan pemahamannya. Bisa kita contohkan pada presiden. Nah, presiden itu harus menyampaikan sesuatu pesan yang bermakna, tapi juga dapat dipahami oleh pesertanya, oleh banyak khalayak.
Walaupun di tempat yang bising, tapi kalau artikulasinya itu jelas, peserta atau halayak tetap bisa memahami apa yang dijelaskan, apa yang dimaksud dari presiden tersebut atau pidato itu. Lalu yang terakhir di sini kita ada future direction atau arah masa depan. Jadi bisa disimpulkan bahwa arah masa depan di sini itu yaitu adalah karena zaman ke zaman sekarang ini makin canggih, makin mudah untuk berkomunikasi. Tidak perlu harus bertemu langsung, tapi juga bisa kita berkomunikasi dengan cara via online. Seperti contohnya bisa lewat video call, jadi tatap muka secara online, bisa juga lewat chatting, lewat WhatsApp. Bisa juga dilakukan dengan cara ketika kita ingin melakukan suatu rapat, diskusi bersama, atau pembelajaran berlangsung, kita bisa juga melakukan secara via online. Seperti contohnya ketika kita belajar dalam tatap muka via online, kita bisa menggunakan via Zoom atau Classroom. Nah, apa sih tujuannya ini? Tujuannya ini yang pasti ya berkomunikasi jadi lebih efektif, jadi lebih mudah, dan juga lebih praktis digunakan dimanapun. Baik, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan yang berjudul The Psychology Verbal Communication. Mohon maaf bila ada kekurangan kata, ada kesalahan pemahaman atau penyampaian saya, karena saya juga masih saling belajar dan memahami tentang materi tersebut. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.